Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keamanan data mata kuliah Teknologi Sistem Informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5. Yang pertama, Arifah Adelina. Yang kedua, Aziz Ahmad Sadeli. Yang ketiga, Iksanul Amal. Dan yang keempat, Niluputu Mutiara Kartika Dewi. Dalam presentasi ini, kami akan mempresentasikan tentang pengertian keamanan data, tujuan keamanan data, fungsi keamanan data, manfaat menerapkan keamanan data, permasalahan keamanan data yang sering terjadi, jenis-jenis keamanan data, serta macam-macam teknologi keamanan data. Pengertian dari keamanan data atau data security adalah seperangkat standar dan teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja, modifikasi atau pembukaan. Keamanan data mengacu pada langkah-langkah perlindungan privasi digital yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs website. Tujuan keamanan data. Tujuan utama keamanan data atau data security adalah untuk melindungi data yang dikumpulkan, disimpan, dibuat, diterima, atau dikirim oleh organisasi. Fungsi keamanan data. Berfungsi untuk melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah. Ini adalah konsep yang mencangkup setiap aspek keamanan informasi dari keamanan fisik, hardware atau perangkat keras, dan perangkat penyimpan hingga kontrol administratif dan akses, serta keamanan logis dari aplikasi software atau perangkat lunak. Manfaat menerapkan keamanan data. Melindungi semua informasi berharga, baik informasi pribadi ataupun informasi organisasi, atau perusahaan yang memang harus dirahasiakan. Permasalahan keamanan data yang sering terjadi yaitu bisa kehilangan data diakibatkan oleh human error, kesalahan manusia, software failure, kegagalan software, hardware failure, kegagalan hardware, pencurian dan penyalahgunaan data, akses data yang tidak seharusnya, yaitu hilangnya privasi data personal, hilangnya confidentiality data korporat, hilangnya keutuhan data, hilangnya ketersediaan data misalnya dengan adanya sabotase. Lalu ada jenis-jenis keamanan data. Yang pertama, authentication dan authorization. Authentication atau autentikasi bersama dengan authorization atau autorisasi adalah salah satu cara yang disarankan untuk meningkatkan keamanan data dan melindungi dari pelanggaran atau data breach. Teknologi autentikasi ini memverifikasi apakah kredensial pengguna cocok dengan yang disimpan di database. Proses autentikasi standar saat ini mencakup penggunaan kombinasi cara untuk mengidentifikasi penggunaan resmi seperti password atau kata sandi. Lalu yang kedua ada akses kontrol. Sistem kontrol akses dapat mencakup yang pertama kontrol akses discretionary atau discretionary access control. Ini adalah yang paling tidak terbatas. Ini memungkinkan akses ke sumber daya berdasarkan identitas pengguna atau grup. Yang kedua, kontrol akses berbasis peran atau role-based access control. Ini menetapkan akses berdasarkan peran organisasi dan mengizinkan pengguna mengakses hanya informasi tertentu. Yang ketiga ada kontrol akses wajib atau mandatory access control. Adalah yang memungkinkan administrator sistem untuk mengontrol akses secara ketat ke semua informasi. Lalu ada backup and recovery, memprioritaskan keamanan atau data security, juga memerlukan rencana tentang mengakses data jika terjadi kegagalan sistem, bencana, atau kerusakan data. Melakukan backup data secara teratur merupakan aktivitas penting untuk membantu akses tersebut. Cadangan data memerlukan pembuatan salinan data dan menyimpannya di sistem atau media terpisah seperti tab,
disk atau di cloud. Lalu ada encryption atau enskripsi. Enskripsi digunakan untuk melindungi data yang disimpan atau data rest dan data yang dipertukarkan antara database, perangkat seluler atau mobile, dan cloud data saat transisi. Lalu ada data masking. Perangkat lunak penyamaran atau data masking menyembunyikan data dengan mengamburkan huruf dan angka dengan karakter proxy. Lalu ada tokenization. Tokenisasi atau tokenization menggantikan data sensitif dengan karakter acak yang tidak dapat dibalik secara algoritma atau algoritma. Lalu ada deletion dan erasure. Jika data elektronik tidak lagi diperlukan dan harus dihapus secara permanen dari sistem, penghapusan dapat menimpa data tersebut sehingga tidak dapat diambil kembali. Erasure berbeda dengan deletion, yaitu proses yang menyembunyikan data sedemikian rupa sehingga mudah diambil kembali. Selanjutnya ada macam-macam teknologi keamanan data. Yang pertama ada data audit. Ketika menyelidiki akar penyebab pelanggaran, memiliki solusi audit data untuk menangkap dan melaporkan perubahan kontrol akses data, siapa yang memiliki akses ke data sensitif, kapan diakses, apa path atau jalur file yang diaksesnya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data real-time alert. Dengan memantau aktivitas data dan perilaku mencurigakan secara real-time, kita dapat menemukan lebih cepat pelanggaran keamanan yang menyebabkan kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau pembukaan tanpa izin, atau akses ke data pribadi secara tidak sengaja. Yang ketiga ada data risk assessment. Penilaian risiko data atau data risk assessment ini membantu perusahaan mengidentifikasi data sensitif yang paling banyak diekspos dan menawarkan langkah-langkah yang dapat diandalkan dan dapat diulang untuk memprioritaskan dan memperbaiki risiko keamanan yang serius. Yang terakhir ada data minimization. Dalam dekade terakhir, manajemen IT telah terjadi pergeseran persepsi data. Ancaman pelanggaran data merusak reputasi, kerugian jutaan orang, atau denda peraturan yang ketat. Semuanya memperkuat pemikiran bahwa mengumpulkan apapun yang melebihi jumlah minimum dapat sensitif sangatlah berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.